Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di sepanjang bulan Juni. PSBB ini akan menjadi PSBB masa transisi. Lalu, apa saja sebenarnya aturan dalam PSBB masa transisi ini? Kita akan bahas bersama dalam Bersiap Hadapi Masa Transisi. Ada beberapa poin yang akan saya highlight malam ini. Yang pertama, kita harus sama-sama mengetahui bahwa dalam masa transisi, kegiatan sosial ekonomi ini bisa dilakukan secara bertahap, tapi yang terpenting harus tetap melindungi diri. Dengan apa? Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, pastikan selalu Anda dalam kondisi sehat jika Anda akan berkegiatan di luar rumah. Apapun bentuk kegiatannya, dimanapun tempatnya, kapasitas maksimal ini hanya 50% dari kapasitas total. Artinya jika Anda berada di suatu tempat dengan kapasitas seharusnya 100 orang, hanya boleh ada maksimal 50 orang dalam satu waktu bersamaan di sana. Selain itu, Anda terus harus menetapkan yang satu ini lebih disiplin lagi untuk menggunakan masker, bisa juga menggunakan face shield, dan juga rajin terus mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer serta juga bisa menggunakan cairan disinfektan ya untuk beberapa alat-alat yang ada di sekitar Anda. Selain itu, biasanya memang kalau kita menuju ke suatu tempat ini ada protokol kesehatan yang juga diterapkan, yaitu dengan adanya pengecekan suhu tubuh. Dan yang terpenting, dengan melakukan semuanya ini jangan lupa kalau Anda juga harus terus menjaga jarak fisik, jarak aman antar orang ini adalah minimal 1 sampai 1,5 meter. Ini ya, hal-hal dasar yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada beberapa aturan yang kemudian diterapkan pada masa PSBB transisi ini, di mana kendaraan umum ini bisa kembali beroperasi dengan syarat, yakni menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, di bus. Pada dasarnya ini kita lihat bahwa kapasitas tadi sempat saya nyatakan bahwa maksimal ini 50%. Itu artinya jika Anda ingin bepergian selalu sediakan waktu lebih, spare waktu lebih. Karena ketika Anda ingin naik ke satu kendaraan, pastikan bahwa itu memang kapasitasnya tidak penuh. Jadi Anda bisa berada di sana. Apabila memang Anda melihat tapi sudah terlampau penuh, pastikan Anda memiliki kesadaran untuk menunggu hingga ada kendaraan selanjutnya yang datang dan Anda bisa masuk ke dalamnya. Selain itu, ini dia di masa PSBB transisi, jika Anda adalah pengguna KRL, anak-anak kereta, ini harus di-highlight karena meskipun memang sudah bisa beroperasi kembali mulai besok begitu, namun ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan. Di antaranya adalah jika Anda berada di dalam KRL, Anda dilarang untuk berbicara langsung, ini tidak boleh. Kemudian berbicara melalui telepon, ini juga tidak diperbolehkan. Dan bagi lansia, ini hanya boleh naik di waktu tertentu. Ini dia, pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang juga penting, balita ini dilarang untuk naik KRL. Jadi bagi Anda yang memang memiliki balita ingin melakukan perjalanan menggunakan KRL, harap diperhatikan karena Anda tidak bisa lagi mengajak balita Anda untuk menaiki KRL. Yang pastinya memang kendaraan umum ini bisa beroperasi kembali, begitu pula dengan kendaraan pribadi berupa mobil dan juga motor yang sudah bisa berlaku 100% kapasitas ya, asalkan satu kartu keluarga. Dan disampaikan juga oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya dianjurkan untuk mobilisasi atau pergerakan ini kemudian bisa diutamakan untuk berjalan kaki atau dengan bersepeda. Kita akan lihat bagaimana penerapannya di sektor lainnya. Kita akan cek di restoran dan juga pusat perbelanjaan, penerapan cashless ini juga dilakukan, harus selalu diterapkan. Dan untuk rumah makan yang terpisah bukan bagian dari suatu pusat pertokoan, artinya rumah makan itu berdiri sendiri ya, buka sendiri gitu, tidak ada di dalam mall. Ini bisa kembali beroperasi mulai hari Senin besok di 8 Juni 2020. Lagi-lagi memang yang diperbolehkan ini, kalau sebelumnya kita tidak boleh makan di tempat, tapi di masa transisi ini diperbolehkan untuk makan di tempat. Namun terus memperhatikan protokol kesehatan. Artinya apa? Artinya ini dilarang untuk menyajikan makanan prasmanan. Begitu. Sementara untuk mal, ini akan mulai dibuka pada 15 Juni 2020 dan
juga beberapa toko-toko juga akan mulai dibuka pada tanggal itu. Dan yang diperhatikan di sini, toko-toko ini nantinya akan diterapkan dengan pembukaan sistem ganjil genap. Artinya apa? Atau mekanismenya seperti apa? Nanti setiap toko akan diberikan nomor di mana toko dengan nomor ganjil ini hanya buka di tanggal ganjil. Nah, toko dengan nomor genap hanya akan buka di tanggal genap. Jadi mulai dari sekarang sudah harus dicari tahu ya, kebutuhan Anda seperti apa, toko-tokonya seperti apa, nanti bisa menyesuaikan kapan kira-kira bisa melakukan transaksi di pusat perbelanjaan tersebut. Selanjutnya kita ke sektor selanjutnya, taman rekreasi dan juga kebun binatang. Ini akan kembali dibuka pekan ketiga Juni 2020, namun ada beberapa hal yang diperhatikan. Di antaranya adalah kapasitas 50% dari pengunjung saja yang diboleh ada dalam satu waktu bersamaan. Selain itu, ibu hamil dan juga balita tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengunjungi taman rekreasi dan kebun binatang. Selanjutnya kita akan cek bagaimana kondisinya di rumah ibadah. Semua rumah ibadah ini akan mulai dibuka pada besok 5 Juni 2020. Hanya untuk kegiatan rutin saja dan harus tetap menerapkan jaga jarak fisik antar orang atau antar jemaah yang ada di dalamnya. Nantinya tidak akan ada lagi, masih sama seperti kemarin, tidak akan ada karpet dan jemaah ini juga diwajibkan untuk membawa ini ya, alat sholat atau sejadah sendiri. Selain itu penitipan alas kaki ini juga ditiadakan, oleh karena itu Anda wajib untuk membawa kantong yang nantinya akan Anda gunakan untuk meletakkan alas kaki Anda. Evaluasi ini akan terus dilakukan sepanjang masa transisi ini berlangsung. Nantinya juga akan dilakukan pada akhir Juni dan bila memang aman ini akan dilanjutkan ke fase selanjutnya. Namun yang harus diperhatikan jika ada lonjakan angka positif kembali, semua aturan yang tadi saya sebutkan ini bisa kembali ditutup. Untuk itu penting bagi kita untuk selalu disiplin. Karena apa? Karena selain untuk menjaga diri kita, tapi kita bisa menunjukkan kembali rasa kasih sayang kita terutama kepada lansia dan anak-anak yang dimana mereka ini adalah orang-orang atau golongan yang beresiko tinggi terpapar virus corona. Untuk itu pastikan Anda selalu waspada, jangan lengah, dan kita bersama-sama berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.